Jadi sekali lagi mengucapkan selamat malam dan selamat datang. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan rekan-rekan di acara IC Writing Club, setiap bulannya lah, sebulan sekali kita adakan, IC Writing Club ini baik berbentuk workshop maupun, seperti seminar untuk kita sama-sama belajar lagi mengenai, menulis ya di sini. Dan hari ini kita sangat, berterima kasih karena kedatangan narasumber yang luar biasa, Dokter Insinyur William Wiguna. Selamat datang, Pak William, dan terima kasih banyak boleh kesediaannya bergabung, di sore malam hari ini. Oke. Sama-sama. Nanti sebelum sesinya nanti Mbak Dahlia akan memperkenalkan lebih lanjut. Jadi sedikit tentang IC ini, adalah komunitas pendidik Indonesia ya, dari namanya sendiri Association for International Minded School Educators in Indonesia. Dengan misi atau motonya untuk, mengembangkan, pendidik-pendidik yang progresif dan transformasional untuk masa depan Indonesia. Ya, dan dari tim manajemennya sendiri, terdiri dari berbagai banyak latar belakang, karena di sini yang kita tekankan adalah pendidik ya, bukan hanya sebagai dengan titel guru saja. Siapa saja yang memiliki hati dalam pendidikan, ya baik orang tua di rumah juga termasuk pendidik. Jadi di sini kita juga ada Dokter Kapri sebagai pendiri IC sendiri yang selalu mendukung Writing Club ini, luar biasa. Dan ada yang sebagai pengacara dari manajemennya ini, ada kepala sekolah, guru, maupun di bidang profesional lainnya, ataupun konsultan teknologi, pemerhati pendidikan. Dan kita berterima kasih karena yang join di manajemen ini secara sukarela dan juga tersebar dari berbagai tempat. Untuk sekarang ada yang dari Tangerang, Jakarta, saya sendiri di Bali, maupun ada yang di Bandung. Anggota IC sendiri sekarang sudah lebih dari 800 anggota, terdiri dari ada guru sekolah swasta atau nasional, guru privat, orang tua, pengamat pendidikan, dan konsultan pendidikan. Tersebar di berbagai provinsi di Indonesia ya. Tadi kita juga ada Mbak Nia yang ada di Papua itu, di Timika ya. Jadi luar biasa kita di sini bisa berkesempatan saling berbagi dan saling belajar dari pendidik di berbagai tempat dan latar belakang di Indonesia. Oke, dari IC sendiri yang tadi sudah saya sebutkan, komunitas pendidik yang berdiri sejak Januari 2019, dan di sini memiliki misi memperbaiki sistem pendidikan mulai dari akar permasalahannya di Indonesia, memperkenalkan sistem pendidikan asing, meningkatkan profesionalisme, serta mengembangkan kompetensi pendidik. Oke, dan IC juga berkeinginan menjadi komunitas yang terus berkembang dan memastikan semua anggotanya menjadi pembelajar seumur hidup, ingin berbagi, menginspirasi, dan menulis untuk mewariskan ilmunya, meninggalkan warisan. Dan itu dirangkum dalam 4 pilar IC, yaitu pertama pendidik yang terus belajar, lifelong learner, pendidik yang berbagi, sharing to the community, pendidik yang menginspirasi, inspiring others to be mindful, dan juga pendidik yang menulis. Jadi di sini kita semua satu sama lain saling belajar menulis, dan juga berbagi tulisan kita supaya meninggalkan warisan bagi generasi berikutnya. Ini kilas balik beberapa event-event IC ya dari pilarnya masing-masing. Dalam pendidik belajar, kita juga berkolaborasi dengan PSSDM di sini, ada workshop untuk educators, lalu dalam pendidikan berbagi, berkolaborasi dengan IC. Lalu untuk pendidik yang menginspirasi, kita memiliki event namanya Inspiration, kegiatan talk show ya, ini yang sudah dijalankan dari tahun 2019, lalu juga tahun lalu, dan sampai di tahun ini. Dan untuk writing club-nya sendiri diawali dengan workshop menulis bersama Om J dan juga rekan-rekan, dan juga sampai saat ini writing club terbentuk dengan manajemen timnya. Dan saya juga sangat bangga dan senang untuk mengumumkan kalau writing club management ini kita baru ada anggota baru ya, ada Mas Supadila, Mas Toat, dan juga Mas Indra. Jadi ini luar biasa, semoga kami berharap dari manajemen tim ini bisa memberikan yang lebih baik lagi untuk rekan-rekan yang terus ikut kegiatan di Writing Club ini. Oke, dan ini beberapa hal yang sudah dilakukan Writing Club dari Oktober tahun lalu hingga bulan lalu terakhir ya, sebelum dengan Kang Dadan bulan lalu mengenai menulis resensi buku. Oke, sepertinya itu saja sedikit perkenalan dari IC-nya, dan jangan lupa untuk nggak ketinggalan, boleh
follow social medianya IC, YouTube, Facebook, Instagram, dan juga podcastnya IC di Spotify. Oke, lalu ini sedikit pengumuman untuk hari Sabtu ini ya, tanggal 7 Agustus, IC Learning mengadakan ya batch keempat Interactive Teaching Workshop Series. Ini sangat penting dan pasti sangat meaningful di tengah keadaan sekarang ya, banyak pembelajaran dari rumah, jadi ini bisa lebih lagi mengembangkan buat sesama pendidik boleh belajar dari workshop ini juga. Ada door prize Lalu, juga, Mbak? oh iya ya, ada door prize-nya. Mhm. Dan itu door prize-nya selalu keren deh pasti. Epson. Dan Dari betul, printer Epson. nih ya, Ya. printer dari Epson. Jadi harus join, dan juga untuk member IC itu free untuk join workshop ini ya. Nanti di terakhir aku juga akan jelasin gimana cara join member IC. Lalu berikutnya minggu depan ada ini dari IC Inspiration ya, pembicaranya dari Bu Andri Nursyahayani tentang a new way to empower students ya. Sekarang ini sangat penting karena anak-anak pada belajar di rumah, mereka harus lebih memiliki drive untuk belajar di rumah, maksudnya tanpa banyak pengawasan dari guru. Jadi ini penting sekali dan baik sekali untuk kita ikuti bersama. Oke, lalu IC Rating sendiri setiap bulan, dan bulan September nanti akan aku jelaskan lagi di terakhir, kita spesial nih, kita mau memulai menulis tentang cerpen atau dongeng ya. Jadi ini sedikit ada mengganti tema mungkin, tapi sesuatu hal yang kita bisa sama-sama belajar. Nanti lebih detailnya di akhir akan dijelaskan lagi. Oke, dan jangan lupa yang belum punya buku kurikulum ngumpet, ini adalah terbitan pertama dari IC Writing Club. Teman-teman dari Writing Club ini sendiri sudah terbit ya dari 2-3 bulan yang lalu, jadi ada beberapa yang pre-order dan sekarang masih bisa tetap order. Jadi bisa order bukunya yang full color semua dan interaktif karena ada bagian yang bisa ditulis dan direfleksikan masing-masing. Jadi ini buku yang amat sangat baik untuk kita semua bisa pelajari bersama. Oke, dan ini juga nggak kalah pentingnya, akan diadakan lagi lomba membuat video untuk guru dalam rangka menyambut Hari Guru di 25 November 2021. Nah, mungkin ada rekan-rekan di sini yang waktu kemarin pernah ikut lomba lomba video yang sebelumnya waktu merayakan HUT IC. Nah, ini sedikit berbeda karena dibagi dari tiap jenjang ya. Jadi di sini bisa dilihat SMA, SMK, SMP, MT, dan juga SD, MI, dan seperti ada 3 kategori, satu lagi sepertinya PAUD, Bu Kapri ya, masih ada kan ya di PAUD? Ya, masih tapi belum Betul. di-launching. Oke, belum di-launching. Jadi 3 ini dulu di launching yang pertama karena pengumpulannya nih 25 Agustus. Jadi dalam 3 minggu ini harap rekan-rekan guru yang berada di jenjang ini masing-masing bisa mempersiapkan dan ikutan lomba ini, karena chance untuk menangnya semakin besar karena dibagi di masing-masing kategori. Jadi yang SMA dengan SMA sendiri, SMP dengan SMP sendiri, SD dengan SD sendiri. Ya, jadi ini ada panduan dan juga pengumpulannya. Oke, dan untuk IC member itu hanya 50.000 untuk mendaftar. Jadi harus banget daftar IC member karena pendaftaran menjadi member itu free. Ya, jadi free, bisa langsung ke websitenya IC di www.ic.id. Kalau nanti bingung juga bisa tanya di WhatsApp grup Writing Club juga. Oke, nah itu sedikit tentang IC dan beberapa pengumuman. Dan supaya nggak makin lama lagi, kita mau sama-sama dengar dari Pak William. Saya mau menyerahkan ke Mbak Dahlia dulu untuk memperkenalkan pembicara kita hari ini. Silakan Mbak Dahlia. Selamat malam Mbak Dea, Mbak Kapri, Pak William, teman-teman semua. Apakah suara saya cukup terdengar jelas? Jelas. Terima kasih Mbak Kapri. Ya, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, Insinyur William Wiguna. Saya kenal beliau itu waktu ikut acara Care Plus Indonesia. Jadi kebetulan saya simpan nomor kontak beliau. Beliau adalah seorang co-founder dari Care Plus Indonesia, Salon Perilaku, dan penulis buku juga. Beliau juga penulis buku dan memiliki pengalaman yang cukup luas dalam dunia pendidikan. Waktu dan tempat, saya persilakan ke Pak William Wiguna. Terima kasih.
Terima kasih Mbak Dahlia dan juga semua teman-teman. Oke, senang sekali ya ketemu dengan komunitas penulis yang kebetulan juga kami juga sangat mendukung banget ya. Apa itu sebuah tulisan itu penting ya. Karena salah satu pembina kami adalah Ibu Dewi Motik Pramono, dia pernah bilang seperti ini. Kenapa dalam sejarah di kita itu yang dicatat hanya Ibu R.A. Kartini? Kenapa enggak pahlawan-pahlawan lain yang lebih hebat? Nah, kemudian dicatat dengan jelas ya bahwa dia itu adalah selir ya. Dia istri keempat ya. Kemudian usia 25 mati meninggalnya dan kemudian dia seorang wanita. Nah, apa yang membedakannya dengan semua para pahlawan semua itu adalah satu, dia menulis. Jadi Anda semua harus mengerti bahwa Anda sudah terpilih dan Anda mau ikut acara di sini, ACI adalah Anda sedang mengikuti jejak pahlawan yang akan dikenang sepanjang masa dengan menulis. Jadi banyak sekali orang berpikir ada tindakan yang hebat ya, tapi ingat juga baik semua kitab tulis ya, kitab suci pun itu ditulis oleh orang-orang yang akan terus diingat. Ya, oleh karena itu Anda semua akan melihat salah satu cara pendekatan kami untuk memberikan sebuah metode apa itu mengajar dan belajar, kami menggunakan dengan sebuah bahan. Apakah saya boleh jadi sebuah co-host agar nanti saya bisa share screen? Ya, silakan. Ya, jadi itu pembukaan dari saya karena topik saya cukup banyak bahannya. Dan kami rasa ini mudah-mudahan bisa dipakai lah ya untuk bisa berguna maksud kami ya. Dan kalau nantinya ada pertanyaan, kalau boleh dikumpulin dulu ya, karena nanti mungkin waktunya nggak banyak nih. Nah, sesinya saya cuman 1 jam ya. Ya, Baik, 1 saya jam. akan baik ya, kita mulai ya. Nanti bahannya saya akan share ya, mungkin saya sudah kirim ke panitia untuk bisa dibagikan. Karena menjelang Agustus ini memang harusnya kita berefleksi ya, apa yang sudah kita siapkan untuk generasi yang akan datang. Ya, di tengah-tengah musim hoax seperti ini ya, kita dikasih kemudahan untuk untuk bisa men-share atau bahkan membuat tulisan dengan gampang ya. Apa yang kita sudah siapkan gitu ya. Baik, saya akan langsung share. Saya sudah rapikan dahulu tadi. Ini dia ya. Sekali lagi bahan ini akan nanti Anda boleh dapatkan dan saya sudah kirim ya kepada Mbak Dahlia ya. Arti kemerdekaan dalam mengajar dan belajar. Saya boleh harap agar nanti bahan ini memang belum sempurna, tapi kalau nanti mau ditambahkan, welcome. Baik, kita mulai ya. Ada yang mungkin suka dengan aplikasi, silakan download ya. Ini kartu nama saya, jadi nanti lebih gampang lagi Anda bisa berinteraksi dengan kami. Ya, sekarang zaman digital ya, kartu nama pun juga digital. Baik, persepsi yuk kita lihat sama-sama ya. Saya yakin sekali bahwa memang harusnya dalam kelas kami ini ada interaktif. Kalau Anda boleh ya, Anda boleh langsung chatting ya untuk menjawab dengan respon dengan cepat ya. Tapi kalau Anda tidak mau pun nggak apa-apa ya. Kalau bisa yang bisa chatting langsung jawab ya. Karena interaktif yang bagus adalah ada respon dari pendengar ya. Nah, misalnya contoh persepsi. Dengan cepat saya langsung memberikan selama 10 tahun ini saya bikin kuis pada beberapa provinsi menyatakan apa tujuan orang ya. Misalnya tanya seperti ini. Apa tujuan utama orang mengajar atau mendidik? Ya. Misalnya kita tanya untuk ngapain kita harus mengajar anak-anak? Ya, kira-kira supaya apa sih? Nah, silakan chatting kalau mau cepat. Yang ada depan PC silakan jawab ya. Apa tujuan utama mendidik nih? Anak-anak tuh supaya apa sih? Diajar ya. Remaja dikasih pelajaran, pengajaran supaya apa dia? Supaya tambah apa gitu. Ya. Ini sangat basic sekali. Jawaban spontan Anda akan sangat menentukan untuk pelajaran kita yang akan datang. Sampai akhirnya kita juga melihat ya, sampai dari kantor pun masih perlu yang namanya pendidikan, mengajar juga ya. Nah, kira-kira untuk apa tuh kita ngajar mereka itu? Ya, dan terakhir pemimpin pun juga ternyata harus belajar terus kan, karena belajar sampai usia nanti kita dipanggil Tuhan ya tepatnya. Nah, kira-kira apa jawaban Anda? Saya kasih waktu pada chatting. Nah, ya, yang belum menjawab welcome ya. Wow, ini kalau penulis nggak enak kalau menulis satu kata doang ya. Harus nulis yang panjang. Kalau boleh satu kata, silakan tulis ya. Nah, berarti Anda semua sudah melihat ya bahwa teknik saya pertama kali adalah membuka pikiran di awal. Apa yang ada di pikiran Anda saat ini? Ya, kalau Anda mengajar supaya tambah apa? Ya.
Nah, kemudian saya akan lompat ya, bagi yang sudah chatting, sudah kita tutup ya. Kira-kira kalau Anda mencari kandidat ya untuk dia menjadi seorang pembantu rumah tangga misalnya. Anda menjadi pembantu rumah tangga ya, dan saya batasi ya. Pertama-tama Anda cari yang pintar apa yang rajin sih? Ya. Kemudian kedua, Anda cari staf karyawan yang pintar apa yang rajin selama ini bagi yang sudah bekerja ya. Kemudian juga dan para manajer ya, Anda cari manajer yang pintar apa yang rajin. Ya, anggota DPR ya, Anda semua pasti sudah bisa mempunyai hak pilih kan? Nah, pelayan Tuhan yang melayani di tempat ibadah dan nantinya bagi yang belum menikah ya, Anda cari yang pintar apa yang rajin. Atau nanti Anda mencari mantu ataupun juga Anda punya teman mencarikan pasangan ya. Nah, coba renungkan baik-baik dua pertanyaan ini ya, dan ini saya hanya sajikan Anda datanya dan hasilnya ya dari berbagai provinsi. Yang jelas jawabannya adalah bingung. Ya, kenapa? Tidak nyambung. Apapun Anda jawab di sini, tujuan Anda apapun di sini, Anda tidak tulis di sini. Ya, kenapa seperti ini? Yuk kita lihat datanya ya. Dalam hasil kami, tujuan menyekolahkan anak tuh 56,9% tuh maunya pintar. Ya, kata-kata smart dan pintar tuh sangat mendominasi. Ya. Nah, ketika Anda cari para CEO atau orang-orang yang owner ya, mereka mencari kandidat SDM, 64,7% mereka cari yang rajin. Ini datanya. Ya, data seperti ini menggambarkan apa? Apa yang kita ajarkan dan apa yang kita akan mau belajarkan di sini. Ya, kita tahu nggak bahwa kita ingin tujuan mendidik atau melatih SDM itu biasanya orang carinya supaya pintar. Saya nggak bilang itu salah atau benar, tapi pertanyaannya kenapa ketika Anda mencari SDM yang Anda panggil, Anda cari yang rajin. Jadi dengan mulut dan pikiran sendiri, kita sendiri ini mungkin Tuhan juga bingung mau jawab doa yang mana. Ini data seperti ini menggambarkan kita sendiri nggak tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan itu tidak sinkron. Ya, ini fatal banget buat orang yang mengajar ya. Karena Anda bisa lihat dalam survei saya yang lebih mengejutkan ya, 90-80% mereka yang bekerja berkarir itu nyasar loh. Ini membayangkan bahwa dengan data seperti ini dan data Anda lihat ya, misalnya ada orang yang jadi guru. Boleh tanya, apakah mereka pernah nggak punya cita-cita sebagai guru? Ya, waktu Anda sekarang di posisi Anda di karir Anda sekarang, pernah nggak Anda kepikir bahwa Anda mau jadi seperti ini saat ini? Nah, bandingkan dengan data yang kami dapatkan dari literatur di Singapura, ya, 87% lulusan Singapura tepat pada jurusan dan dia pekerjaan yang tepat. Ini artinya bisa diatur, tetapi kenapa di angka kita 80-90% nyasar? Ya, mula-mula seperti ini kira-kira ya. Kita masih belum tahu apa yang harusnya kita ajarkan dan apa yang kita pelajari. Ya, oleh karena itu cara paling bagus sebenarnya adalah sudah jelas ya. Saya buka rahasia langsung, menulis jawabannya. Nah, oleh karena itu saya akan mengarahkan ke sana. Apa hubungannya belajar, mengajar, dan menulis? Ya, kita buka pelan-pelan ya, agar Anda bisa lihat fakta-fakta ini. Saat kita belajar, ya ingat sekali lagi, mahasiswa itu udah terbaik di dunia lah Indonesia. Ya, Anda bisa lihat Kompas 11 Agustus tahun 2015 ya. Kalau medali Olimpiade sudah diberikan, kita juara pertama Bapak Ibu. Ya, 570 medali emas perak tuh, ya. Dan artinya apa? Kita sudah brilian, artinya sudah pintar. Nah, kenapa waktu diajarkan oleh kita mereka jadi tidak bisa berfungsi? Ya, sampai nyasar. Berarti kesalahan bukan dari Tuhan. Ya, oleh karena itu bisa lagi faktanya. Waktu berkarya kita lihat data-data ini. Ya, survei membuktikan bahwa kita adalah juara korupsi dan juara pembantu rumah tangga tingkat dunia. Ini artinya sesuatu emas di tangan kita kok bisa seperti ini. Oleh karena itu tepat sekali ACI membuat acara hari ini agar Anda semua melihat dengan fakta. Anak-anak kita mau jadi seperti apa nantinya dengan bercermin apa yang kita sudah alami. Ya, saat ini kalau Anda baca-baca berita, negara Indonesia negara pengirim pembantu terbesar di dunia. Bahkan ada kalimat dengan jelas nih, Pak, saya nggak bisa tidur kepikiran. Bekas guru sekolah minggu saya, ya ini adalah salah satu klien kami, mau jadi TKW. Pada gaji terakhir dia di kepala kantor udah 3,5 juta. Ya, ini tahun berapa? Tahun 2018 yang lalu ya. Dan dia sebenarnya disiapkan untuk 6 juta. Baik, Bapak Ibu, di sini ada saudara-saudara sekalian ya, Anda bisa melihat dengan data di sini. Ada suatu hal yang something kita bisa kerjasamakan ya. Jangan mengulangi lagi seperti ini ya. Nah, ada sebuah video yang mungkin Anda bisa melihat. Di Amerika diteliti seberapa pinter sih monyet-monyet itu. Ya, kita lihat ya. Semoga kedengaran suaranya.
Apakah kedengaran suaranya? Belum, Pak. Sorry ya, saya ulang ya. Sorry, ini rupanya ada Bluetooth. Saya matiin dulu Bluetoothnya saya. Saya dengar di saya punya earphone, tapi nggak di ini. Sebentar ya, saya ubah dulu Bluetoothnya ya. Jadi penelitian kita diatur pada waktu saat ini adalah di Amerika ya. Seberapa pintar sih yang kita ingin dapat capaikan, dan kebetulan dia bikin uji coba pada seekor monyet ya. Oke, kita lihat video ini ya. Jadi ekor monyet ini dicoba ya. Oke ya, kita lihat. And we give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to us. That's what she does. Oke, saya ulangi dulu ya. Pertama dia dikasih tugas dan kemudian dikasih hadiah timun. Ya, timun dikasih. Ya, kemudian So she gives a rock to us. That's the task. Tests the rock now. batunya Against dites, the wall. batunya sama, ya, tapi hadiahnya berbeda. And she gets cucumber again. Ya, Anda bisa lihat ya, marah. Nah, silakan Anda chatting, tulis ya, kenapa dia marah. Ya, mungkin dengan waktu singkat ini Anda bisa melihat di percobaan di Amerika ini adalah dengan uji coba seperti ini, apa yang Anda lihat? Silakan chatting kalau ada yang mau tulis. Protes ya. Ya, iri ya. Ini monyet loh. Anda katanya ngomong apa? Iri ya. Nah, iri itu dalam kamus kita biasanya buat manusia atau buat binatang tuh. Baik, ya Anda bisa lihat ya, ternyata monyet ini kalau saya boleh tanya ya dengan Anda semua, kalau dalam sebuah pesta ya, kira-kira manusia dengan anggur dan timun, kira-kira mana yang lebih cepat habis, timun atau anggur kalau di dalam sebuah pesta? Saya yakin jawaban Anda semua anggur ya, betul? Nah, pertanyaan saya, kenapa monyet juga berpikir sama seperti Anda? Seperti kita. Ya, saya ulang lagi. Dalam sebuah pesta, Anda bisa lihat kalau ada timun dan anggur, buah mana yang paling cepat habis? Anggur, betul ya. Nah, pertanyaan saya berikutnya, kenapa monyet juga berpikir sama kayak kita? Itu loh maksud saya. Ya, dia marah ketika temannya dikasih anggur, dia cuma dikasih timun. Ya, ini menggambarkan apa? Satu kata ya, Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara ya. Ini artinya monyet ini memang pintar. Tuh. Ya, ingat ya, target pintar itu sudah dicapai oleh binatang loh. Dan konyolnya lagi, data ini diperkuat oleh Jepang. Ya, di Jepang bikin percobaan. Seberapa pintar manusia chimpanzee. Nah, video ini kita lihat yuk. Nah, ini dia videonya ya. First test. Can chimpanzees count from 1 to 9 in the right order in return for a peanut or a reward? Ya, perhatikan, monyet ini They can. diajar, kemudian dia bisa Just flash berhitung. the 9 numerals, then cover them. Can a chimpanzee remember where each Bahkan numeral bisa was menghafal. and still get the order they were in right? Yes, for another tasty treat. This chimp got this wrong once, but only once. Ya, salah cuma sekali. Now, if you flash just some of the 9 numerals, then cover them. Can a chimp A remember where each was and B in the right order? Even Lolos though ya. some were missing? Percobaannya Yes. Now, can another primate species, the adult Homo sapien, do the same? Well, okay. And again? ya. Well, again? Again? Ya, Uh, begitu one more dia. try? Kalah total ya, manusia kalah Well, di sini okay. ya. But Apa actually, rahasianya? chimpanzees did much better than humans in this flash and remember test, leaving the Japanese human researchers scratching their heads. One possible theory, chimpanzees care more than humans about peanuts. Insentifnya pas. Ya, dugaan mereka karena insentifnya pas. Nah, jadi karena insentifnya pas, monyet bisa berpikir lebih baik daripada manusia. Nah, kembali lagi, kata-kata pintar ini membuat saya bikin penelitian lebih dalam. Ya, itu apa? Ini saya lihat dalam sirkus-sirkus, ini yang Anda cari, Anda bayar untuk nonton. Dan itu adalah kata kunci bahwa pelatih binatang tahu orang suka lihat binatang pintar. Dan targetnya apa? Pintar. Dia dengan cara memberikan simpanse itu apa? Insentif. Jadi Anda semua sudah memahami bahwa Anda membayar sirkus supaya bisa melihat binatang pintar. Tetapi kalau Anda jadi pemimpin perusahaan,
Anda akan bayar insentif buat karyawan. Tujuannya supaya tambah pintar atau tambah rajin. Nah, ya jadi kembali lagi pada Anda semua di sini, Anda bisa melihat bahwa ternyata dari hati nurani Anda pasti beda tujuannya ya. Kalau Anda seorang pebisnis, insentif kita berikan pada orang marketing ya supaya dia kerja lebih rajin. Ya, pendapatan lebih besar harusnya kan. Tapi ternyata insentif bukan jawaban untuk membuat orang lebih rajin ya, tetapi insentif terbukti membuat lebih binatang tambah pintar. Tapi buat manusia juga berarti sama. Insentif membuat manusia tambah pintar, bukan tambah rajin. Makanya saya seringkali dapat komplain dari beberapa orang ya, kenapa Pak setelah saya salesman saya kasih insentif makin gede, dia malah pindah. Nah, Anda bisa cek teman-teman Anda yang bekerja di agen-agen asuransi ya, bekerja di bagian marketing ya, semakin besar insentif diberikan, mereka bukan tambah rajin tapi tambah pintar. Artinya apa? Pindah-pindah kerja. Nah, kita bisa melihat di sini bagaimana supaya bisa menjadi jalan keluarnya. Di Jepang dicoba lagi ya, bisa nggak binatang jadi rajin? Nah, kita lihat di sini sebuah video. Nah, ya kita lihat sebuah film ini. Singkat ya filmnya, bisa nggak binatang bisa rajin? Kalau sampai bisa terjadi, kita harusnya khawatir loh. Ya, kita lihat video ini ya. Perhatikan, diajarin supaya rajin. Ya, tetapi gagal. Ya, Anda lihat 29 tahun diajar tapi tidak berhasil. Artinya monyet ini hanya mau tampil 1 jam, 2 jam paling lama, kemudian dia ngambek. Ya, jadi tidak mampu dia bekerja seperti manusia tuntutan 8 jam. Jadi apa yang saya ingin sampaikan? Berarti ada jelas perbedaannya antara pintar dan rajin yang kita latih pada binatang atau pada manusia. Ya, oleh karena itu kita kembali lagi pada sifat mengajar dan belajar ya. Problem di Indonesia saat ini adalah salah jurusan 90%, Bapak Ibu. Ya, Anda bisa cek sendiri ya, teman-teman Anda. Dan sakit jiwa, 1 dari 4 orang sakit jiwa. Makanya jangan heran ya, kita gampang sekali marah ya, dan apalagi hoax ya, membantu orang tambah sakit jiwa sebenarnya kalau Anda baca berita-berita itu ya. Dan fakta pengangguran ini adalah tahun 2015 sudah 7,5 juta sarjana loh, ya bukan bukan lagi SMA, sarjana, ya. Dan mentalnya ini dia yang problem. Ya, ini membuat negara Indonesia terbesar di dunia, negara pembantu rumah tangga. Jabatan boleh direktur, tapi berapa banyak saya lihat SDM kita mentalnya disuruh-suruh. Oleh karena itu 4 hal ini bagaimana cara kita membantu agar generasi kita bisa tidak terjebak, ya. Dan kita harus cek baik-baik ya bahwa Anda lihat baik-baik ya secara masalah utama kita ketika bersekolah, kita nggak seimbang. Ya, nggak seimbang gimana? Tuntutan kita untuk sekolah supaya dapat nilai bagus. Ya, Anda lupa sekolah itu harusnya dapat teman. Nah, Anda bisa lihat orang yang sukses itu dalam bisnisnya, dalam sosialnya ataupun dalam bidang lainnya, yang nilainya bagus atau yang banyak temannya. Jadi dengan fakta seperti ini kita seringkali nggak jujur. Waktu sekolah kita minta supaya pintar, tapi waktu kita bekerja yang dicari punya berapa teman kalian? Ya, berapa banyak Anda memajang foto anak-anak dengan teman-temannya daripada Anda memajang foto anak dengan piala? Ya, orang tua lebih suka anak pialanya matematika bagus, ya, kimianya bagus mungkin ya. Tapi Anda sadar nggak? Itu ada guna nggak pada waktu nanti di dalam perjalanan hidupnya di depan, ya. Yang tidak seimbang. Anda perhatikan baik-baik, saya nggak bilang bahwa mana lebih penting, seimbang. Ya, kalau tidak seimbang, mungkin semua bisa lihat muka saya, boleh nggak Anda lihat foto gambar saya? Kalau nggak seimbang, lambangnya gini tangannya. Apa artinya ya? Udah ngerti nggak? Cukup jelas? Jadi udah terjawab ya? Oke, jadi banyak sekali orang makin tinggi di sekolah ya, makin miring otaknya. Nah, Anda bisa lihat lagi fakta, Anda bisa baca. Anak masuk rumah sakit jiwa, kenapa? Anda baca baik-baik ini. Ini target orang tua, dan Anda salah satu yang menyebabkan SDM kita tambah stres. Makanya Anda harus mengerti bagaimana belajar agar Anda mengajar dengan benar. Ya, kalau tidak akan terus bertambah. Ya, pacaran. Ya, selalu orang kalau ditanya sesi ini, Pak, cari yang mana? Mereka cari yang ganteng dan cantik nih, yang pintar. Tetapi kalau saya tanya pada Anda cari yang setia atau yang pintar? Anda mungkin jawabnya bingung kan? Ya, tapi saya tanya ya pada Anda. Ya, kalau Anda nggak ada yang kejar-kejar, Anda berbahagialah. Berarti Anda masuk kategori yang setia dan menyenangkan. Ya, karena yang cantik pintar biasanya dikejar-kejar gitu loh.
Ya, jadi artinya kalau Anda bisa lihat dalam sebuah video, ini adalah sebuah video bagaimana parahnya ya di keadaan di Singapura ya. Film ini dibuat di Singapura untuk menggambarkan bagaimana cara menginterview, dan mungkin ini yang terjadi juga di beberapa perusahaan, menginterview hanya sesi teknisnya saja. Ya, kita lihat videonya seperti ini ya, ini dia. Ya. Ini dia. Mungkin jangan-jangan Anda juga sedang lakukan seperti ini. Ya, bagaimana menginterview calon pacar. Ya, C pertama, kampusnya di mana? C pertama, kampus. Kondominiumnya berapa? Career, C yang ketiga. Ya. Car, yang keempat. Yang kelima, credit card. Bapak Ibu, ini fakta depan mata Anda. Anda mungkin ketawa, tapi kalau Anda saya tanya, Anda kalau ketemu calon pacar atau Anda nanti calon mantu, Anda mau tanya apa? Ya, ini semua terjadi dan membuat orang materialistis sekali, dan akhirnya film ini dibuat. Sebegitukah cara orang menilainya? Karena secara teknis ini semua bisa ditipu, bisa ditiru. Ya, semua yang namanya teknis bisa ditiru, tetapi non teknis tidak bisa. Ya, Anda berarti baik-baik teknis juga sama ketika orang bekerja. Alasannya apa? Gaji gede. SOP-nya udah ada. Tapi Anda tahu nggak? Pengakuan kesalahan itu lebih penting daripada orang bekerja dengan SOP. Ya, SOP penting, tapi kalau ada yang mengaku salah, berapa banyak perusahaan makin bingung, karyawannya tidak banyak lagi berani ngaku salah. Jadi artinya yang saya ngomong hari ini tidak seimbang tuh non teknis ini tidak diajarkan dari kecil sampai dewasa pun akhirnya tidak jujur. Ya, ini terjadi sekali lagi banyak orang-orang yang tidak seimbang itu sangat mudah menjadi stres. Ya, misalnya acara Munarman ya ini sudah saya setel sejak tahun 2013 tuh. Ya, Anda udah baca sekarang bagaimana ini ya. Dan ini Anda lihat Indonesia banyak harta karunia tapi bangsa lain yang kaya. Ini menggambarkan jangan Anda berpikir Anda punya warisan bisa membuat anak kita kaya. Tidak. Faktanya kita adalah negara yang punya warisan gila-gilaan ya. Tapi bandingkan dengan Singapura yang tidak punya warisan, tetapi negara terkaya di dunia adalah Singapura nomor 3. Jadi coba dengan fakta seperti ini Anda masih berpikir mewariskan anak-anak dengan harta warisan. Oleh karena itu coba kita baik-baik lagi ya. Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Boleh nggak chatting semuanya? Ya chatting jawab ya. Kenapa kok bisa? Apa yang menyebabkan bangsa Indonesia bisa begitu lama dan mudah dijajah? Ya, kalau Anda bisa baca, kita dijajah Belanda 3,5 abad. Coba tulis dengan cepat di chatting. Menurut Anda kenapa bangsa kita ini bisa gampang sekali dijajah? Dan lama banget nggak 3,5 abad? Ayo coba jawab dengan cepat chattingnya. Agar saya bisa dapat 5-6 orang. Penurut. Gara-gara penurut jadi dijajah gitu ya. Waduh, pasrah. Oke ya. Bapak Ibu, ya ini Mimin Aminah tuh jawaban yang paling banyak saya dapatkan. Karena dianggap masih bodoh. Nah, ini saya baru tahu akhirnya. Kenapa kita berpikir sekolah supaya pinter. Ini sama kayak ketika Anda ke dokter ya dan salah diagnosa. Kita pikir kita ini kurang pinter, maka kita pikir sekolah supaya pinter. Padahal problem kita, kalau diagnosanya salah, obatnya pasti salah. Penyebab bangsa kita masih dijajah adalah bukan bodoh, tapi malas. Nah, jadi ini sekali-kali kalau Anda mengajar orang bodoh menjadi pintar dengan mengajar orang bodoh, orang malas menjadi rajin, itu dua hal yang berbeda, Bapak Ibu. Ya, tolong dengarkan baik-baik bahwa kita kalau salah diagnosis ya kita akan kaget anak-anak kita tidak lagi rajin, tapi mereka pintar. Sedih nggak? Sedih. Ya Anda akan lihat baik-baik ya fakta-fakta nih. Apa yang menyebabkannya? Lihat bangsa kita sudah dijajah sekian lama. Apakah kita masih sudah bebas? Masih ditanyakan. Perilaku malas itu yang ngundang para penjajah. Makanya hati-hati ya kalau Anda nanti berasal Anda lihat sendiri pengalaman negara-negara yang malas ya. Itu fatal akibatnya. Indonesia semoga bisa lolos ya. Dan salah satu bukti indikator orang malas itu dia temannya narkoba.
Nah, jadi kalau begitu kita cek narkobanya saja ya. Narkoba kita ternyata nomor 1 di dunia. Anda simpulkan sekarang, negara Indonesia negara paling malas nomor berapa? Jadi teman-teman penulis semua di sini, Anda pahami musuh nomor 1 Indonesia saat ini adalah malas ini. Oleh karena itu Anda jangan lagi berpikir kurang pinter lah, udah pasti ya. Tapi singkat sekali lagi ya, kita udah dengar sendiri. Handphone, smartphone, saya nggak marah, saya nggak tersinggung. Benda mati dia tambah pinter. Monyet targetnya pinter, saya pikir juga nggak ada masalah. Tapi manusia sudah dari awal sudah pinter. Anda lihat fakta awal tadi di depan kan. Manusia sudah pinter, tapi target yang tidak bisa diambil alih oleh namanya handphone dan monyet. Itu apa? Rajin. Nah, jadi tolong bedakanlah ya, mana manusia, mana binatang, mana handphone. Ya, kalau Anda tidak bisa membedakan, Anda akan takut disaingi oleh monyet, disaingi oleh komputer atau IT. Nah, ketidakketahuan seperti ini membuat bangsa kita akan makin lama gampang dijajah. Ya, jadi coba baca yang keras semuanya. Fakta berbicara apa? Belajar lebih pintar belum tentu menjadi lebih rajin. Tetapi belajar rajin sudah pasti Anda akan menjadi sang ahli. Nah, inilah dia ya kunci daripada masa depan. Kita sudah punya keunikan masing-masing. Ya, jangan semuanya sama rata. Ya, akhirnya bingung cari pekerjaan yang mana karena semuanya bagus nilainya. Oke ya. Fakta-fakta berbicara bagaimana orang-orang yang sukses itu bukan karena ijazah. Ya, Anda lihat baik-baik ini kalau mereka ini Susi dan segala macam, ketika masih muda melamar di perusahaan-perusahaan di Indonesia, diterima nggak kira-kira? Nggak diterima. Ya karena apa? Standar kita mencari orang pintar. Padahal Anda tahu nggak orang-orang ini hebat. Nah, selama kita tidak memiliki kemampuan seimbang, ya kita hanya dapat orang yang tidak seimbang terus. Ya. Sekali lagi bukan berarti sekolah bukan nggak penting, penting. Tetapi ada sisi yang namanya non teknis yang Anda bisa lihat itu yang membuat fakta-fakta mereka berhasil. Baru-baru ini Anda sudah baca berita kan Facebook dan Google tidak lagi ataupun Twitter tidak lagi mencari karyawan dari ijazahnya. Ya, mereka melihat dari mana? Dari segi non teknisnya. Jadi bukan artinya ijazah nggak penting sekali lagi ya, tapi ijazah terlalu gampang ditiru. Ya, dan sudah banyak ya biro jasa yang menjual ijazah. Nah, kita kembali era Indonesia merdeka ya. Kita ingat-ingat baik-baik. Indonesia tahun 45 merdeka lebih dahulu loh dari Malaysia dan Singapura. Berapa banyak orang yang mau meneliti? Kalau saya termasuk yang meneliti. Kenapa kita bisa hebat? Malaysia merdeka 12 tahun kemudian. Singapura merdeka 20 tahun kemudian. Dari angka sudah jelas kita lebih dahulu hebat daripada Malaysia dan Singapura. Kebetulan saya cari dari literasi ya, saya cari dari literasi. Ini kuncinya kita nanti belajar literasi ya, bahwa apa? Ini dia. Tahun 43 Ibu Sud pernah mengajarkan lagu ini, Pergi Belajar. Apa tujuan belajar? Dalam lagu ini sudah dengar sangat dinyanyikan ya. Ada yang bisa nyanyi nggak tuh? Saya izinkan nyanyi dulu. Kalau ada yang nggak tahu lagu ini, ya tolonglah. Banyak sekali loh. Waktu saya mensurvei anak-anak sekolah SD dan TK, mereka nggak tahu lagu ini, Bapak Ibu, adik-adik. Sedih dengarnya. Ya, tahun 43 lagu ini menjadi visi daripada sekolah-sekolah untuk apa? Selamat belajar nak, rajin, maka hormat guru dan sayang teman. Ini amazing loh. Bayangin, Ibu Sud sudah punya visinya loh. Yang amazing lagi apa? Yaitu apa? Kalau Anda lihat anak pintar dia nggak hormat sama guru dan dia nggak sayang sama teman. Anda lihatlah waktu Anda dulu sekolah, anak yang pintar kira-kira mau nggak berbagi? Dia akan takut loh kalau ada yang bisa menyaingi dia, makanya dia tidak akan mau berbagi. Ya, jadi udah jelas ya, rajin dan pintar ini sudah sangat jauh waktu Anda udah alami. Dan harusnya siapa yang nyanyi lagu ini? Siapa yang kira-kira nyanyi lagu ini? Murid-murid kita, Pak. Nah, baitnya paling banyak Orang tua. itulah dia ya. Jadi tema hari ini tepat ya, kemerdekaan dalam mengajar dan belajar. Pahami sumbernya di mana. ASEI sangat bagus membuat acara pada hari ini. Semoga acara hari ini berkenan ya, Anda semua memahami bahwa nanti ya waktu saya masih cukup. Masih. Masih ya.
Jadi dengan sejarah sudah terbukti bahwa kita jangan pernah, Bung Karno bilang apa, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ini sejarah kita. Ya, saya kalau ketemu anak saya, kebetulan anak saya kalau dia belajar, dia berapa kali dapat ranking lah ya. Bahkan anak saya dapat beasiswa. Kalau ditanya, dia karena rajin. Ya. Karena dia bisa sampai jam 4 pagi dia belajar. Sistem SKS juga dia. Nah, jadi problem kita saat ini adalah kita hanya sebagian kecil yang mengetahui fakta-fakta non-teknis ini. Nah, faktor non-teknis ini akan ada solusinya sebentar lagi ya. Nah, Anda tadi bicara kan, cari orang pintar, akhirnya sang orang pintar bikin iklan. Ini hanya ada di negara Indonesia nih. Udah jelas siapa itu orang pintar yang Anda masukkan, dan tanpa sadar, anak-anak kita jadi dukun. Ya, hati-hati dengan ucapan kita. Ya, kita bilang supaya pintar, Anda akan ketemu nanti negara kita nih sudah terlalu, maaf ya, terlalu gila percaya dengan hal seperti itu. Ya, karena di desa-desa kalau orang nggak sembuh ke dokter, mereka pergi ke orang pintar kan. Nah, orang pintar siapa itu? Siapa itu? Siapa orang pintar yang di desa-desa kalau orang nggak ke dokter nggak sembuh-sembuh? Pergi kemana? Dukun. Tadi sekolah supaya apa tadi? Pintar. Jangan heran nanti Anda ketemu anak kita ya, punya gelar S3 tapi percaya sama dukun. Anda baca berita tuh di Kompas tuh. Siapa itu? S3 loh. Ya. Baik, jadi saya mau menjelaskan pada Anda, belajarlah sama konsep saya. Revolusi rajin ini perlu diajarkan dan perlu terus belajar ya. Kenapa? Ini contohnya. Teknis itu masalah kebenaran. Tapi lengkap nggak dilatih? Cikal bakal hoax dari sini. Hoax itu tidak berarti berbuat berita-berita yang aneh-aneh. Cukup datanya dikurangi udah jadi hoax. Ya, berapa banyak kita pelit tidak mengajarkan ya. Anda bisa lihat nanti, saya tidak akan detailkan ya karena Anda bisa bandingkan sendiri ya. Bahan saya akan kirim ya, Anda bisa lihat. Dan Anda bisa lihat fakta-fakta berikutnya ya, bagaimana kalau di pekerjaan. Orang paling sebel ditanya omset loh. Tapi kalau ditanya, kalau perilakunya dia 90% happy, Anda jangan nanya jumlah kunjungan. Kalau dia senang, konsumen senang, dia akan datang tanpa harus ditanya berapa kunjungan. Ya, ke gereja, ngapain di absensi? Kalau orang senang ke gereja, dia nggak perlu di absensi kan sebenarnya. Ini contoh ya. Jadi seringkali kita mengejar hal teknis nih. Tetapi Anda tahu nggak? Itu diukur. Ya, guru misalnya. Guru seringkali diukur nilai anak-anaknya kan. Tapi pernah nggak Anda ngukur guru? Apakah anak-anak seneng nggak sama gurunya? Ya oke ya, jadi termasuk semuanya hal-hal seperti ini ya. Jadi ini contoh-contoh saya berikan pada Anda semua ya. Ini PR kita ya, PR ini yang lupa dilatih dan akhirnya mereka tidak bangga dengan ini. Ya. Baik, satu saja ya bahwa dengan konsep seperti ini bahwa pintar itu keturunan tapi rajin itu indikator keputusan dan perlu dilatih. Ini yang namanya para guru dan juga para murid ajar di sini. Ya kalau tidak investasi kita akan sangat banyak terbuang. Oke, dari saya mungkin ada berapa lagi hal yang bisa saya berikan referensi, misalnya Thomas Alva Edison. Dia udah ngomong dengan jelas, dia tuh jenius, ahli dia itu. Ya, tapi dia berasal dari mana? 1% bakat, 99% rajin. Yang terjadi apa? Banyak orang tes bakat, tapi dia nggak lupa bagaimana tes anak ini rajin atau tidak. Ya, ini contoh. Ya, bagaimana orang ngejar bakat padahal rajin itu yang menentukan. Ya, ada videonya, ada. Ya, Anda nanti bisa searching di Google ya. Thomas Alva Edison, dia ngomong apa? Jenis itu 1% inspirasi, 99% perspiration, keringat. Keringat ini bicara orang yang lupa makan, lupa tidur. Ya, Anda tahu itu? Kapan orang rajin? Waktu dia main game. Atau kalau ibu-ibu lagi shopping. Itulah rajin. Jadi rajin itu menyenangkan. Nah, kenapa orang kok berpikir rajin tuh kayak misalnya dia pikir kayak kebo dipukul baru rajin? Salah. Ya, rajin yang dimaksudkan adalah menyenangkan seperti orang main game, lupa makan, lupa tidur. Lagi asik. Ya, jadi itulah namanya konsep rajin ini ya. Sehingga orang nulis pun Anda bisa lihat bagaimana orang nulis bisa banyak sekali karena dialah salurkan kemasan ya. Baik. Nah, Anda bisa mengenalinya atau tidak ya. Jangan sampai Anda melihat
kelas pada hari ini ya, Anda lihat dan saya udah ngerti. Coba kita tes ya, Anda nanti tolong jawab di chatting ya. Kalau Anda bisa nggak membantu mengajar anak ya, seperti ini anaknya. Ini dia. Kalau Anda jadi guru biologi, bilang IPA, sorry ya, guru IPA, Anda kasih nilai berapa? Ayo silakan chatting. Secara teori gampang dengernya, tapi kalau Anda jadi guru, Anda mau kasih nilai berapa anak ini? Ayo silakan tulis. Ya, saya tunggu di chatting 5 orang. Bapak-bapak ini benar-benar Anda bakal dipecat habis-habisan oleh kepala sekolah. Dengar baik-baik. Anda kasih nilai seperti ini, Anda bakal dipecat oleh kepala sekolah. Kenapa? Anda melanggar kurikulum. Anda mau pengen jawab apa sekarang? Sekali lagi, kalau Anda jawab kayak tadi 80, 100 ya, Anda pasti dipecat karena Anda melanggar kurikulum. Serba salah kan jadi guru? No, kasih upah menulis 10. Oke ya. Nih, salah satu jawaban yang membantu ada yang tadi benar ya, ada yang benar ya. Nih, dijawab seperti ini kira-kira ya. Tuh. Dia kasih ada 2 nilai. Teknis dan non teknis ya. Misalnya in which battle did Napoleon die? Dia lupa tanggal, tapi logikanya jalan. In his last one, dalam perang terakhirnya. Hebat nggak tuh anak jawabnya seperti ini? Dia nggak tahu tanggal, tapi dia tulis dalam perang terakhirnya dia mati. Nah, ini nomor 4. Apa alasan perceraian? Apa alasan utama perceraian? Apa dibilang? Pernikahan. Anda udah ngerti maksud saya? Jadi gini ya, kalau Anda jadi guru atau ngajar, usahakan ada nilai 2 macam ini supaya merangsang. Mana yang artinya dia bangga dan dia harus tingkatkan. Ya. Oke ya, jadi dengan pelatihan seperti ini singkat dan Anda akan menulis yang lebih baik lagi ya. Menulis kalau ada banyak tulisan yang dari terlalu teknis, orang nggak akan suka baca. Tulisan yang bagus adalah ada non teknisnya. Ya, artinya seimbang. Ya, non teknis dan teknis akan membuat sebuah cerita atau kayak contoh kayak tadi Anda bisa lihat presentasi kami ya, saya bawakan dengan cara ada teknis ada non teknis ya. Dengan contoh seperti ini semoga Anda bisa mengerti ya bahwa kombinasi yang seimbang akan membuat kita lebih sehat dan kreatif. Ya, pelatihan dengan coaching teknis dan non teknis akan membantu Anda lihat anak-anak itu kreativitas dan jenius. Ya. Dan Anda tahu pekerjaan yang akan hilang itulah yang namanya teknis. Ya, yang akan digantikan sama monyet dan komputer. Anda jangan tersinggung ya. Kalau Anda masih berpikiran bersaing sama monyet dan smartphone, Anda dengar lagi presentasi saya di awal ya. Mungkin cara didik kita dulu salah, ya. Baik ya, jadi coaching dengan cara gini apa? Misalnya, Pak, kalau saya belajar gimana? Gini cara gampang membedakannya. Kalau Anda belajar lihatnya duit, Anda sedang belajar teknis. Ya, misalnya Anda kerja, ini kerjanya dapat duitnya enggak? Nah, itulah Anda sedang berpikir teknis, ya. Karena teknis berkaitan sama apa? Duit. Nah, kalau orang berkaitan sama rajin, dia tidak akan berpikir dengan duit, tapi apa? Faktor pelipat gandaan. Nah, Anda belajar bisa seimbang? Silakan, ya. Tapi soalnya perusahaan sih udah pasti ngomong teknis, SOP, peraturan, job desk. Problemnya kita nggak dilengkapi sama non teknis. Makanya seringkali tidak sepakat. Ya. Dan ini dia ya, belajar pintar itu teknis, tapi belajar rajin itu non teknis. Ya, semoga Anda dalam kelas hari ini bisa mengerti lebih dalam ya. Jangan terlalu banyak pintar ya. Pintar itu tulisnya yang kurikulum, SOP. Tapi Anda tahu nggak? Anda punya ekstrakurikulernya dan segala macamnya. Ini contoh-contoh seperti itu ya. Tuh di sekolahan. Anda mau pakai kurikulum atau inisiatif pribadi ya. Ini Anda berani memberikan contohnya ya. Saya cepat saja karena beberapa topik Anda bisa lihat negara yang terlalu teknis adalah miskin. Ya. Dan karakter itu teknis tapi perilaku adalah non teknis. Jangan campur aduk. Ya, karakter itu semuanya bagus, tapi perilaku ini yang kurang ajar. Ya, jadi kalau orang ditanya jangan sampai tersinggung lagi, jangan singgung kalau karakternya. Perilakunya itu yang problem. Ya, misalnya jangan singgung soal suku, ras dan agama, itu karakter. Dasar suku ini, agama ini, ras ini, jangan. Itu ada sedang dibuat di diadu domba. Tapi perkatakanlah perilaku dia belum bagus. Ya, jadi artinya dengan demikian Anda ngerti
Karakter itu unik, tapi jangan disalahkan ya, karena perilaku Anda adalah lukisan yang sedang yang kita latih, yang bisa kita nilai. Ya, lukisan bisa saja jelek dan bisa juga bagus, tapi kalau karakter warnanya semua bagus ya, mau merah, kuning, hijau ya. Dan sikap Anda, bagaimana judulnya Anda lakukan tiap hari. Ya, demikianlah maksudnya di salon perilaku ya. Anda punya teknis dan non teknis, jangan dicampur aduk, tapi dua-duanya harus seimbang ya. Nah, ini saya lewat aja ya, karena sesi ini orang saya baru ngetes seperti ini biasanya gagal semua ya. Kalau misalnya saya tanya, kalau Anda punya anak 1 triliun ya, Anda mau tukar nggak anaknya? Ibu-ibu pasti jawabnya nggak mau ya. Ini cepat aja ya, karena waktunya makin singkat. Kenapa? Dia bilang sayang. Oke lah, lolos ya, karena dia sayang, dia tidak akan jual anaknya. Tapi kalau saya tanya, pilih mana, suami atau istri? Kalau pasangan hidupnya Anda dikasih uang 1 triliun. Nah, Anda udah yang senyum-senyum kan? Kenapa Anda bisa berpikir seperti itu? Itulah manusia. Ya. Kembali lagi, apa yang saya katakan pada hari ini adalah kisah nyata. Jadi kalau sampai Anda ngomongin salah, itu berarti pola pikir kita yang salah. Ya, ada satu kelas, saya tanya, dia tukar, Pak, nggak usah bayar 1 triliun, Pak. Suami saya ambil tuh di rumah, gratis. Saya datengin tuh orang. Ibu kenapa sampai ngomong kayak gitu? Kok tanpa suami ibu nggak punya anak loh? Anaknya disayang-sayang, kenapa suaminya enggak? Iya Pak William, bayangin dia nggak kerja, dia nggak punya duit. Nah, itu fakta bukan? Itu fakta, jangan didebat. Tapi saya tanya sama dia, Ibu, itu alasan Ibu tuh alasan teknis apa alasan non teknis? Ingat tadi saya bilang kan, teknis kaitan sama duit, kalau non teknis soal yang namanya apa? Kerajinan. Dia bilang apa? Itulah alasan teknis. Jadi Bapak Ibu udah ngerti sekarang ya, kalau orang berpikiran terlalu teknis, dia bisa jual anak, jual suami, bahkan jual diri. Jadi ingat ya, pengajaran kita akan berdampak pada berapa banyak SDM yang akan kita hasilkan yang berani akhirnya menjual diri dan akhirnya apa? Terjajah kembali. Kita pasah ya, namanya rasa sayang, kesetiaan itu bukan omong kosong. Itu latihan. Latihan non teknis ya. Kita latihan teknis gimana? Tambah rajin nggak ada saat ini? Ya, bukan tambah pintar, bukan tambah banyak duit, tambah rajin nggak? Anda tambah kasih laporan nggak? Ini waktu pacaran kan akan lengkap kan? Waktu ada pacaran kan? Kemana sayang? Nah, ya. Kalau kok mau ke bioskop, kok barengan yuk. Nah, ingat ya waktu pacaran seperti itu. Ya, ketika lagi apa namanya? Karyawan baru ya, masa probation kan gini nih. Kenapa bisa hilang? Sudah cukup jelas ya? Nah, ingat kerja tambah rajin, tambah bijaksana ini adalah namanya contoh yang dicari. Jadi kalau Anda berani tulis di dalam Anda punya CV, saya berwibawa, Pak. Saya bijaksana dan saya punya karisma dan saya gampang mendamaikan orang. Anda tidak akan ditolak karena mahal sekali dapat orang seperti ini. Apakah cukup jelas? Dan kalau Anda cari pasangan suami untuk pasangan istri, cari yang seperti ini, ya. Nah, kalau mau detail gimana? Ya nanti japri saya ya. Gimana Pak ngetesnya? Ya ada tesnya nanti ya. Jadi Anda lihat manusia secara teknis nilainya adalah 7.000 triliun tuh ya. Ini Profesor Morowitz bilang secara teknis tubuh kita tuh 7.000 triliun. Makanya kalau Anda, saya sebut dengan revolusi rajin, karena Anda tahu nggak, Anda tuh nilainya 7.000 triliun. Ya. Tapi kenapa banyak yang gagal? Karena mereka tidak tahu. Orang rajin itu bisa aja 3 kali berhasil, tapi bisa juga 10.000 kali. Makanya jangan dihitung. Kalau Anda terlalu perhitungan, Anda tidak akan pernah rajin. Ya. Atau mungkin Anda kurang asik yang Anda kerjakan. Ya. Cari apa yang Anda bisa lakukan, Anda nggak perhitungan. Ya. Itulah rajin. Ya. Jadi Anda rajin untuk diri sendiri agar supaya bisa membuat rajin keluarga dan timbuk dan negara Indonesia butuh orang yang rajin di sini. Kalau orang rajin di sini berkurang, Anda bisa tebak Indonesia masih dalam penjajahan lagi atau akan datang penjajah baru. Ya Anda jawab sendiri ya. Baik, rasa Anda udah ngerti sekarang ada IQ, IQ mengukur kepintaran, IQ mengukur kedewasaan, dan SQ mengukur kerohanian. Tapi 1, 2, 3 ini adalah pribadi. Ya, tapi kalau untuk tim, Anda ukurlah seberapa rajin tim Anda. Untuk jadi pintar, Anda cukup sendirian. Tapi untuk rajin, Anda perlu teman. Ya, makanya kalau Anda tidak punya teman, Anda susah jadi rajin. Makanya ACI adalah bagus membantu teman-teman tambah rajin ya, bukan tambah pintar. Karena pintar urusan pribadi. Lagi pula udah ada monyet yang dengerin kita ngomong ya. Nah, kali kita bantu orang-orang tambah rajin dengan sebuah komunitas ya. Nah, saya ada beberapa buku, Anda nanti bisa japri saya bisa kirim ya. Terasa ini testimoni saya ya, bagaimana kami membantu perusahaan rajin, saham naik 100.000% ya, saham tuh naik 1.000% ya.
Kemudian anak-anak kami ya, anak saya ini Nathanael ya. Dia saya pikir dia udah ngerti namanya teknis dan teknis ya, kemudian dia terpilih ya. Ini kegiatan non teknis loh seperti ini. Ya, nih loh. Ya. Saya bangga dia dapat seperti ini loh, bukan masalah juara matematika atau apa ya. Dan ketika dia dapat fellowship di Singapura ya, dia dapat 1,5 M ya. Wah, kita bangga banget dah ya. Dari mana uang segitu gede ya? Dia berangkat dan dia udah pulang saat ini ya. Dan dia kasih tahu berapa Singapura, berapa ekstrakurikulernya? Ini beberapa hal yang mungkin buat PR buat kita ya. Kalau guru-guru susah, ajak aja di kegiatan kegiatan di luar gitu loh. Ya entah di kegiatan ACI ya atau di gereja, di pengajian ya. Anda harus bikin ekstrakurikuler, jangan tunggu pemerintah. Tapi di Singapura memang siapkan seperti ini. Ya. Dan bagaimana dia rajin, dia contohnya seperti ini ya, Vice House Captain, Vice Drama Presiden, ketua kelas ya, dan juga ikut robot ya. Juara berapapun pokoknya yang penting dia coba ikutan ya. Rajin itu harus dari anak-anak, inisiatif dia. Misalnya anak saya nomor 2 ini ya, yang pada usia 3 tahun tenggelam Bapak Ibu ya. Kebetulan dia coba rajin dan dia saya betul bawa kamera tanah air ya, lihat video ini. Dia coba-coba tuh. Dia takut sebenarnya. Akhirnya apa? Bapak Ibu, tidak ada kebanggaan dari kita kalau anak-anak tuh lakukan dan kita dampingi. Ya, saya lebih senang foto anak-anak seperti ini. Bukan pegang piala karena hebatnya matematika ataupun apa. Itu tugas sekolah lah yang kasih penghargaan. Tapi orang tua kasih kebanggaan dari hal-hal yang akan dibutuhkan nanti waktu dia bekerja, ya. Dan kami bantu ke pesantren ya. Kemudian gereja-gereja ya bersama dengan para motivator ya. Seluruh motivator Indonesia bergabung di aspirasi ya. Kebetulan saya ketua umumnya. Dan ini para Nakasali sebagai ketua pembina ya bersama dengan Pak Gubernur Pak Basuki waktu itu ya. Dan bersama dengan Mary Riana ya dan teman-teman kami diundang Pak Jokowi ya, sempat kita lihat para TKI ya di Shanghai. Ya itulah contoh ya bagaimana kita membantu teman-teman semua ya. Baik, saya rasa kita mau membantu para pemula wira swasta ya. Satu kata terakhir dari saya, pintar itu keturunan, rajin itu indikator dan keputusan perlu didati. Itulah kemerdekaan dalam mengajar dan belajar. Terima kasih. Saya kembalikan pada Ibu. Terima kasih Pak William, sangat inspiratif materi Bapak. Ini kebetulan ada pertanyaan Pak di kolom chat dari Mbak Dea. Izin bertanya Pak, kalau dari penelusuran Bapak apa sebabnya seorang anak itu dikatakan malas? Apakah karena tak ada contohnya? Terima kasih Pak. Itu udah terjawab. Udah jawab ya. Pertanyaan berikutnya. Cepat sekali dia. Dia nanya dan dia langsung dijawab ya. Oke. Jadi jawabannya karena nggak ada contohnya gitu ya Pak? Udah jelas ya? Udah. Saya nggak perlu nyebut namanya ya. Anda lah yang harus jadi contoh. Jangan cari kambing hitam. Oke? Oke Pak. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya boleh secara live, bertanya langsung atau kolom chat terbuka untuk menulis. Nah ini Pak Susanto benar sekali ya. Saya sangat menghargai orang yang memberikan tugas laporan walaupun salah benar. Ya, kenapa? Indonesia seringkali salah satu mencegah orang jadi rajin adalah dia gurunya maunya nilainya bagus. Jadi kalau salah dia marahin. Anda lihat film-film di Jepang tuh, anak-anak yang gagal, teman-temannya nggak ada yang ngeledek loh. Malah diberi semangat. Di Indonesia, coba lihat teman yang gagal diketawain, diledek. Berapa banyak akhirnya mereka nggak berani ngomong. Coba usahakanlah berani ngomong, biarpun salah. Karena nilai terbesar dan hal yang teknis adalah keberanian menjawab. Ya, jangan sampai kayak sekarang nih, berani jawab kalau mukanya nggak kelihatan. Misalnya Pak, kirim hoax. Ya, dalam survei kemarin, itu waktu tim orang-orang yang bikin hoax ditangkap, karena orang-orang yang minder. Tapi dia berani kasih maki dunia maya karena dia minder. Makanya ya, dalam dunia nyata, nanti kalau kita bisa ketemu lagi, usahakanlah kita jangan sampai menilai benar salah. Kemampuan anak menjawab, kayak saya lihat anak saya, mereka salah tuh wajar. Kita janganlah mengabaikan bahwa mereka sedang belajar kesalahan dan mengenal kebenaran. Adakah kurikulum membuat rajin? Tidak ada. Kurikulum tidak pernah membuat orang rajin. Ya, kurikulum adalah sifatnya teknis. Makanya perlu dibuat namanya ekstrakurikuler. Sayangnya ekstrakurikuler di Indonesia itu tidak ada dananya. Ya, saya sudah survei di sekolah-sekolah. Kalau guru yang sampai rajin membantu ekstrakurikuler itu terpaksa mengutip dana dari murid-muridnya, murid-muridnya urunan.
Nah, ya memang benar, mau nggak mau kita harus bantu dari kegiatan ekstrakurikuler di gereja, di masjid, di pesantren. Ya, kerjasama sama mereka. Misalnya apa? Bikin kepanitiaan kemerdekaan, kepanitiaan Lebaran, Idul Fitri, ya, atau kepanitiaan acara apa Natal, Tahun Baru. Ya, jadi jangan menyerah. Ya. Dapat kata kunci revolusi rajin dan quotient diligent. Diligent quotient ya terbalik ya. Ya, kembali lagi ya, saya udah jawab tadi ya. Guru memang dituntut untuk bikin anak-anak rajin, pinter ya. Jadi Anda jangan nuntut sama guru ya, dia juga stres ya. Kenapa? 90% guru juga nyasar. Oke, jadi jangan lagi bikin dia tambah stres. Guru aja nyasar. Anda juga nyasar nggak? Jujur lah. Ya, kalau Anda juga mengaku dengan jujur, ya udah sesama nyasar, jangan saling mendahului. Kita beri contoh dengan anak-anak, berikan contoh apa? Kegiatan non teknis, naik sepeda lah barengan, atau main game barengan, atau shopping barengan. Apalagi yang bisa dilakukan dengan non teknis yang tanpa melibatkan matematika, fisika, kimia. Pusing-pusing deh tuh ya. Mereka udah pusing dengan guru, ditambah les lagi sama orang tua. Teganya orang tua ya. Oke, cukup jelas? Ya, Pak. Saya tuh mau ngomong tapi bukan marah ya. Ini masih ada pertanyaan lagi, Pak Wim. Saya udah habis atau belum nih? Atau mulai diperpanjang? Gimana, Pak Kapri? Silakan, masih 5 menit lagi. Oh, masih bisa, Pak. Halo, boleh bertanya? Boleh, silakan. Boleh kalau mau bertanya langsung, boleh, Bu. Baik. Ya Pak Mulyadi. Iya, selamat malam Pak William. Mukanya kayak Pak Roy Suryo nih. Enggak. Oh. Pak Mulyadi. Iya. Pak Mulyadi. Iya. Nah, gini Pak, ini saya kebetulan ada menurut saya pengalaman menarik. Kebetulan saya wali kelas ini Pak. Ini saya ngajar di SMK. Nah, kebetulan ini saya punya ada satu siswa saya kalau berdasarkan penilaian sih sebetulnya nggak naik kelas. Nah, tapi kemudian saya beri kesempatan untuk menyelesaikan tugasnya. Tapi anehnya yang bersangkutan nggak mau Pak. Malah dia bilang sudah biarlah Pak, nggak apa-apa, biar saya tidak naik kelas. Nah tapi saya tetap maksa. Loh, kok bisa diberi kesempatan nggak mau? Nah saya coba telepon orang tuanya. Nah kemudian orang tuanya marahi anaknya. Nah saya jadi bingung ini sebetulnya sikap saya seperti apa itu? Apa kira-kira di dalam konteks rajin ini gimana maksudnya ini? Ya silakan Pak William. Saya pikir saya udah siapin jawaban Bapak dengan sebuah presentasi ini ya. Jadi bukan arti mendahului ya, tapi rasanya ini Pak. Saya udah siapin presentasi buat jawaban Bapak nih ya. Tapi gini Pak. Ini dia Pak ya. Bapak akan lihat di sini ya, kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan apa dalam hal apa? Berpikir Pak. Jadi izinkan mereka berpikir ya dengan jangan caranya itu kayak tadi Pak dengan cara teknis ya. Itu cara teknis itu membuat orang hafalan. Jadi artinya apa? Cara gimana? Ini dia. Bebas itu kreatif, motivasi dan jangkauan. Bapak atur aja kreativitasnya dia mau di mana. Ya artinya gini, dari dia Pak, jangan dari Bapak. Dia nggak bisa, kenapa? Karena memang dia nggak ada kebebasannya. Jadi sekolah memberi kebebasan dia untuk apa? Coret-coret dinding. Ya monggo lah kalau perlu. Ya, kalau dia masih TK. Ya Anda bisa lagi berikutnya, saya bikin lagi ya. Yang penting tidak terkena tuntutan tuh. Jadi artinya kebebasan itu, tapi tidak terkena tuntutan. Misal apa? Ini ada 3 kata-kata Aristoteles ya. Apa yang dia sampaikan anak itu, apakah itu mengandung kebenaran? Adakah kebaikan? Atau kada berguna? Ada salah satu aja Pak, Bapak boleh terusin pilihannya. Tapi kalau 3-3 yang nggak ada Pak, itu namanya bukan lagi kemerdekaan atau pengajaran yang baik Pak ya. Nah jadi jawaban berikut lagi ini contohnya. Pak Mulyadi saya tanya, kalau seandainya teks proklamasi tidak pernah ditulis Pak, apakah Indonesia pernah merdeka nggak Pak? Saya ulang lagi, kalau seandainya teks proklamasi tidak pernah ditulis dan dibacakan, apakah Indonesia merdeka nggak? Saya kira bisa merdeka. Apa? Ya. Merdeka boleh, merdeka. Enggak. Bisa merdeka, Pak. Kalau nggak ada teks proklamasi dan tidak pernah ditulis, Bapak baca pelan-pelan Pak. Jangan buru-buru Pak. Nih. Seandainya proklamasi tidak pernah ditulis dan dibacakan, apakah Indonesia merdeka nggak? Tidak, Pak. Karena Tidak ya. Enggak ya. Ya. Ini pernyataan. Tanya, Bapak juga baca aja sampai 3 kali saya tanya. Jangan emosi. Iya. Ajar anak-anak nulis Pak. Salah satu contoh di sekolah yang berhasil lah kalau dia terlambat suruh nulis 1 halaman. Iya. Nah, ya. Itu boleh.
agar anak-anak ngerti, dia memahami kenapa saya dihukum. Ini pelajaran penting, kenapa essay ini sangat saya dukung. Anda menulis supaya orang belajar lebih cepat. Kalau orang tidak menulis, dia tidak belajar. Apalagi era sekarang, mainnya main asal forward. Itu mah apa pelajarannya? Iya. Ya, jadi Bapak juga jangan forward sesuatu dari sekolahan, Bapak tidak membantu anak tersebut menulis apa yang dia mau. Pilihlah karangan bebas. Saya paling suka waktu sekolah tuh membuat karangan bebas. Apa judulnya? Kalau seandainya saya guru, nah tulislah. Kalau seandainya saya presiden, silakan ya, Pak. Jadi Bapak dari situ Bapak bisa ajak mana yang bisa dikerjakan ya. Cukup jelas Pak Mulyadi? Iya, Pak. Ya, terima kasih. Sekali lagi, hindari kalimat kesalahan cari kambing hitam. Ini seizin Tuhan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi sekali lagi Anda diberikan di pikiran kita kreatif dan kebebasan. Yuk kita lanjut diskusi dalam sebuah grup kalau perlu ya. Karena kita butuh ide-ide. Stop mencari kambing hitam. Thank you. Kasih Pak. Masih bisa Kamal Kapri waktunya Mbak? Atau sudah selesai? Soalnya menarik ya, saya punya pertanyaan itu Mbak Dahlia. Saya sudah tulis Mbak Dahlia. Boleh nggak? Oh, boleh silakan. Pertanyaan Bahasa terakhir lagi, Bu. saya. Bacanya bagaimana Bu ya? Banyak banget nih nanya. Iya benar. Saya bilang kalau Bapak jadi kepala sekolah, Oke. kira Bapak ingin memastikan budaya rajin itu tumbuh di sekolah. Apa yang pertama Bapak lakukan? Oh, itu saya udah tulis ya. Ajak kerjasama untuk hubungan kerja ekstrakurikuler. Sebenarnya Bapak Ibu ya, Bapak bisa lihat ya di cerita Jepang ya. Di Jepang tuh sekolahan sampai tidak punya namanya karyawan. Dengar baik-baik ya. Di Jepang tuh sekolahannya tidak punya karyawan pembersih lantai dan OB-OB nggak ada. Mereka tiap kali selesai sekolah, anak-anak muridnya ngepel. Pernah dengar nggak itu? Ya. Nah itu pertama, coba ajak kerjasama di situ. Kenapa? Itu minimal biayanya turun kan. Nah, orang tuanya gimana kalau marah? Ajak orang tuanya ya bahwa kita sedang mengajarkan contoh yang sudah ada. Kita kurang sosialisasi hal-hal yang baik. Yang kita share adalah hal-hal yang sifatnya hoax. Ya satu itu Bu ya, ajak kerjasama untuk pekerjaan rutin kalau bisa kita kerjakan bersama murid. Singkat saya dulu waktu sekolah juga guru saya dikasih tugas kok nyapu, ngepel. Sekolah negeri iya Pak. Kalau sekolah swasta rata-rata bahkan saya bilang bisa pasti ada OB-nya Pak. Enggak, saya kan swasta. Oh gitu. Oh, zaman Bapak berarti beda sama jam saya. Jadi gini, tergantung lagi kepala sekolahnya ya. Jadi sekolah-sekolah banyak peluang nggak? Banyak ya. Ajak mereka hal pertama nyapu, ngepel. Ya. Kedua apa? Ya berikut tambahan lagi ekstrakurikuler kan sekolah nggak bisa ada keluar biaya nih. Kerjasamalah dengan kepanitiaan apa? Anak-anak bikin tugas. Bulan ini Anda terlibat kepanitiaan apa? Atau main bola di mana? Laporkan kegiatan sebulan ini ekstrakurikuler Anda di luar. Karena sekolah nggak bisa bikin. Ya silakan main bola deh. Kejar layang-layangan kayak atau mandi di sungai. Sungai udah nggak ada ya. Pokoknya Anda harus tahu ya bahwa mereka harus lapor tugas Anda. Salah satu buku saya yang saya tulis tadi, buku BKPI itu, mereka harus lapor kepada pimpinan, kepada temannya dan kepada istrinya atau suaminya itu 24 jam. Tiap hari dia harus lapor. Dan itu harus tulis. Saya percaya dengan menulis orang bisa membuat dengan WhatsApp, apalagi sudah ada kan, bikin grup lah. Apa laporan yang kita bisa laporkan pada anak-anak. Oke? Oke, terima kasih William. Terima kasih Mbak Dahlia. Ini kita sudah habis waktunya nih. Silakan Mbak Dahlia. Sorry loh, saya mengganggu jadwal lainnya ya. Minta maaf ya. Enggak apa-apa Pak. Mungkin teman-teman setuju kalau kita kasih hati kita buat Pak William untuk malam hari ini kita semua mendapat ilmu baru, revolusi rajin ya. Oke Mbak Dea silahkan. Atau Mbak Rita, monggo. Terima kasih semua. Terima kasih. Mbak Dahlia masih mute? Iya Mbak Kapri. Oke, Mbak Dea ya, masih mute atau Mbak Dahlia? Mbak Dea, boleh Mbak Dea? Ya. Oke, tes kedengeran?
Sip. Ya. Ya, sekali lagi terima kasih buat Pak William, sungguh luar biasa kita belajarnya, maksudnya banyak hal dan juga bisa diterapkan dalam penulisan juga ya, karena pasti itu bekal untuk kita bisa share apa yang kita pelajari juga hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak William dan juga teman-teman yang udah bertanya, semoga yang sempat kejawab tadi bisa terclarify atau mungkin yang belum sempat nanti bisa berdiskusi juga melalui tulisannya nanti bisa ya banyak ide-ide yang dikembangkan. Oke, terima kasih dan ini ya untuk Agustus ini seperti biasa ya karena kita harus lebih rajin nih sepertinya. Jadi feedbacknya kemarin karena kita sempat buat dari setiap hari, dari tanggal genap ganjil sampai kemarin kita mulai adjust coba seminggu sekali, 2 minggu sekali. Nah, seperti ada banyak yang rindu untuk menulis ya, karena kalau 2 minggu sekali tuh kayaknya lupa, lalu feeling-nya mungkin lama-lama pudar. Nah, dan pertepatan hari ini ya revolusi rajin, kita mau lebih rajin lagi untuk menulisnya dan untuk tema Agustus ini tentang kemerdekaan ya, udah mulai mungkin ada yang mulai mengibarkan bendera merah putih. Nah, kita mau dalam in tune di tema ini kita bagi ke 4 minggu ya. Nanti akan diingatkan juga di grup. Kita mau menulis setiap tanggal genap ya, mulai dari hari ini dalam 3 hari 4, 8 tentang merdeka belajar ya. Jadi bagaimana rekan-rekan di sini mengartikannya merdeka belajar dalam konteks masing-masing, silahkan dituliskan di blognya dan di-share di grup supaya kita juga bisa saling baca dan saling juga belajar dari satu sama lain. Nah, di-follow di minggu keduanya tentang merdeka mengajar kali ini dari sisi gurunya. Dan yang minggu ketiga ini tentang keunikan perayaan Hari Merdeka. Nah, kita ini kan dari berbagai tempat di Indonesia mungkin ada perayaan-perayaan yang dirayakan di dalam daerah-daerah masing-masing atau local wisdom-nya yang mungkin berbeda. Mungkin saya yang di Bali nggak tahu apa yang biasanya di Papua mungkin dirayakan ataupun di Sumatera. Nah, boleh di-share juga dalam tulisannya ini. Dan yang minggu terakhir sebelum kita ketemu lagi bulan depan, nah bagaimana nih perjuangan pendidik di masa pandemi ini? Karena ya dalam kemerdekaan juga banyak pahlawan yang berjuang dan saat ini juga menghidupi kemerdekaan di masa pandemi ini dari pendidik bagaimana perjuangannya. Nah, ini temanya nanti akan dibagikan juga di grup supaya bisa terus diingatkan ya. Jadi setiap tanggal genap penulisannya. Oke, sebelum saya lanjut, sebelum lupa nih untuk foto bareng dulu. Sorry Mbak Eka, thank you udah remind. Tapi saya belum masuk di grup ini, Mbak. Oke, nanti kalau belum masuk bisa dikasih linknya nanti sama Mbak Eka di sini untuk. Nanti saya share linknya Bu ya. Ya, oke. Kita mungkin bisa foto bareng dulu ya. Teman-teman boleh buka kamera dan kita akan foto bersama. Iya baik, ada 2 halaman Bu. Saya foto halaman pertama dulu ya Bu ya. Oke. 1, 2, 3. Baik, halaman kedua 1, 2, 3. Ya, sudah Bu Dea. Oke, thank you Mbak Eka. Oke, jangan kemana-mana dulu karena akan ada undian di terakhir seperti biasa ya. Oke, jadi ini yang challenge-nya tadi nanti akan dibagikan di grup. Mbak Eka akan kirim linknya supaya bisa join. Dan juga untuk bulan September ya supaya menambah semangat kita lebih rajin menulis, kita akan membahas satu aspek yang berbeda dari menulis dan ini sih impiannya ke depannya bisa berbuah sebuah buku kedua dari IC Writing Club. Jadi makanya jangan dilewatkan edisi September 2021 ini, masih surprise nih pembicaranya karena kita lagi mau menyiapkan yang terbaik ya untuk teman-teman di sini yang mungkin saya sih belum familiar ya menulis dongeng atau cerpen, jadi pasti banyak belajarnya di bulan September ini dan impiannya bisa membuahkan sebuah buku kedua IC. Nah, seperti apa ini? Jadi bulan depan harus hadir untuk sesi dari IC di September ini. Oke, ya dan untuk yang bulan Juli kemarin di challenge-nya Mbak Dahlia udah bantu juga untuk mengundi dari rekan-rekan yang udah mengumpulkan link dari tulisannya dan yang pemenang untuk bulan Juli kemarin adalah Pak Aryo ya ini blognya Pak Aryo Sugirio.
Ya, selamat Pak Aryo. Nanti di grup juga akan diumumkan supaya bisa kasih alamatnya dan mendapat hadiahnya. Nah, untuk yang hari ini yang masih stay di sini, teman-teman, kita akan undi juga untuk mendapatkan merchandise dari IC atau dari partnernya IC. Oke. Dari daftar hadir tadi, Mbak Eka sudah kasih ke saya. Ya, saya akan ambil dulu nama-namanya. Sambil menunggu, ada di chat juga belum join WA Writing Club. Jadi teman-teman yang belum menjadi anggota di WA Group, silakan join, di chatnya ada linknya. Oke, betul ya. Jadi langsung join dari chatnya. Jadi biasanya pakai WhatsApp web ya, bisa. Oke, ini nama-nama yang hadir hari ini saya akan putar. Nanti kalau namanya keluar mungkin bisa buka mic-nya supaya saya tahu, karena kalau nggak ada kita akan putar lagi. Oke. Oke, nah untuk Ibu Agustina apa masih di sini? Ini sih di listnya masih ada. Apakah masih online Ibu Agustina Yusuf? Iya, masih. Oke, selamat ya dapat merchandise untuk di Writing Club bulan Agustus ini. Nanti bisa di chat alamatnya ya, Mbak Agustina. Terima kasih. Oke, thank you. Oke, teman-teman, itulah akhir dari pertemuan kita di bulan Agustus ini. Sampai ketemu lagi bulan depan, bulan September. Jangan lupa, karena itu akan sesuatu yang fresh, yang baru, yaitu tentang menulis cerpen atau dongeng. Dan ditunggu tulisan-tulisan untuk challenge Agustusnya. Terima kasih semuanya. Terima Sampai kasih ketemu Mbak lagi. Dea. Terima kasih, juga, Mbak Mbak Dea. Kapri. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Mbak Dahlia, Mbak terima Iya, kasih. sama-sama Mbak Thank you. Oke, Tunggu tulisannya, Agustus. Mas Toat, Mas Supadila, Mas Indra. Makasih Mbak Rita udah gabung. Pak. Oke, Mbak Sana. terima kasih. Oke, bye-bye. Oke, kami izin undur ya. Ya, sampai ketemu. Bye.